Ini kayaknya kesetuan ini. Sedang apa dia ini? Kayaknya milah-milah apa ya? Tapi nggak tahu lah. Coba saya videoin aja, nggak apa-apa lah. Nggak izin sama kesetuan. Sambil merokok, mau kemana ini orang ini? Oke, saya ikuti terus lah. Coba saya syuting, kira-kira mau ndak ya? Ya mudah-mudahan mau lah. Loh, ini Gus Duan melihat ada apa itu, kayu apa barang di jalan. Mau diapakan ini? Kayaknya itu sebuah apa, seng tuh. Oh ya ya ya, berarti itu benda itu ditaruh di situ biar nggak menghalangi orang berjalan mungkin. Nah, itu kayu-kayunya juga disingkirkan, ditepikan. Ya inilah yang patut kita contoh. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini jangan sampai, ya Allah, ya Allah, Tuhan terjatuh. Mungkin itu kakinya serempat di itu, kena kayu-kayu itu mungkin. Guys, ini adalah edukasi, perlu kita contoh. Hal-hal yang seperti ini seharusnya kita contoh agar jalan yang biasa dilalu lalangi seseorang itu harus bersih. Jangan sampai ada anak kecil yang lewat terjatuh karena ada hambatan sesuatu di jalan. Ini adalah jalan menuju Sungai Konto di perkebunan warga. Nah, ini juga ada pohon pisang juga melintang di jalan ini. Itu lihat apa Gus Tuan itu? Kok dengak-denguk kayak gitu. Oh, ini juga dibersihkan juga. Ini mungkin anak-anak kecil habis main-main mungkin, sehingga pohon-pohon pisang di tengah jalan ini ya. Ini Gus Duan habis ini merobohkan pohon singkong, dikembalikan lagi, ditegakkan lagi. Memangnya jam-jam segini memangnya sepi, nggak ada orang. Itu pegang-pegang apa itu, semacam pohon ini kemangi yang biasa buat lalapan warga ketika mecelele di bau, itu dicium-cium tuh, dia itu nyaman, senang. Kayak gitu biasa. Ini Gus Duan mau kemana saya juga nggak tahu. Coba saya ikuti saja. Ya inilah perilaku Gus Duan. Kadang-kadang ya saya nggak tahu, nggak jelas kayak gitu. Ada orang yang menganggap dia itu orang gila sungguhan. Ada juga orang yang menganggap dia itu apa ya, semacam secara, kalau saya menganggap ya nganggo karpet dewe lah. Tapi yang jelas ini perilaku Gus Duan ini mengedukasi kepada kita semua. Ini apa yang lakukan ini? Loh, mencabut pohon apa itu, suket apa itu, rumput dicabut.
tapi dia merasa ini apa ya, ini Gus Duan ini merasa kecewa baru, nah, yaitu marah pada dirinya sendiri. Lihat apa yang ia lakukan, merasa kecewa. Kenapa dia lakukan? Mungkin kayak gitu kita kiranya, yaitu rumputnya dipegang lagi, entah mau diapakan itu. Nah, mungkin ini karena dia itu merasa bersalah, kenapa rumput ini kok dicabut, padahal rumput kayak gini juga ingin hidup seperti kita semua. Dia tidak bersalah, dia merasa bersalah, meratapi perilaku yang ia lakukan. Padahal kalau menurut kisah, Syekh Sunan Bonang itu pernah terjatuh mencabut sebuah rumput. Dia menangis sejadi-jadinya. Mungkin itu yang ia ingat, merasa bersalah seperti Syekh Sunan Bonang itu. Masya Allah. Nah, ini merupakan edukasi kepada kita semua ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang sekiranya sesuatu yang tidak berarti, jangan ya anggap. Ini Masya Allah, ini apa ini? Nah, ini adalah sebuah piring berisi air. Nah, ini apa, diinum itu? Nah, mungkin ini maksudnya Gus Duan ini jangan sampai ini ditengkurapkan ini ya, piringnya tadi, jangan sampai tempat tadi diisi dengan air. Ini membahayakan tempat nyamuk-nyamuk bersarang, karena ini membahayakan bagi warga terjadi, sehingga ada penyakit-penyakit itu nyamuk, demam berdarah juga akibat seperti itu. Makanya tadi tempatnya ditengkurapkan oleh Gus Duan. Ini jalan menuju kali ya, jalan menuju kali, menuju Sungai Konto. Ini hampir sampai di sungai ini, cara tempat rumah warga yang paling dekat dengan sungai ini. Sangat mengedukasi, sangat memberikan contoh kepada kita semua. Nah, jangan sampai ada duri-duri di tengah jalan. Ini ada anak yang rumahnya dekat sini, dia berlari ketakutan. Nggak tahu itu di Gus Duan mau apa, dikira orang kira sungguhan, mungkin dia menjauh. Oh, berarti pulang mboten kantuk. Jenengan tiyang pundi? Kula tiyang Tebu. Ya mboten kantuk, dene niku. boleh enggak Balik nih. mandi di sungai ini? Tapi Napa kata sering tiyang kelep-kelep ngoten lho mriki napa sering tidak memperbolehkan, tiyang Tebu. Lho Mas, oke sampean kok sampean buah. memperbolehkan Jenengan karena kebanyakan warga atau orang asing kalau mandi di sungai ini biasanya tenggelam, makanya Gus Duan tidak memperbolehkan. Monggo tembiyo. Oke guys, kita simak terus apa yang akan dilakukan oleh Gus Duan. Kayaknya ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Gus Duan, sehingga kayak turun ke sungai kayak enggak, dia ragu-ragu. Tapi kayaknya orang ini, Gus Duan ini kayaknya memaksa mau mandi. Kalau sakit kelangi kok Mas, kalau kulinong langi nggak segoro. Dia kayaknya memaksa ini mandi. Ngoten nggih. Ini ada ibu-ibu juga ditanya, Saman
Mari nyuci kene iki. mau izin ke sungai diperbolehkan apa tidak. Terus itu mbok ubah klambi. Gombal, Cuci pakaian. gaya adus wong iki. Ternyata yang dicuci itu pakaian kotor istilahnya. Tapi nek Keset, sebangsa keset kayak gitu. Kalau pakaian sudah orang di sini nggak ada yang nyuci pakaian, semua mencuci di rumah. Dan juga tidak ada orang yang mandi di sungai. Sekarang kalinya sudah kotor kak seperti dulu. Ya ini mau kemana ke sana? Iya Allah. Mas, ya Allah. Kita lihat apa yang sudah terjadi. Masya Allah, itu ada apa itu yang menancap di kaki Gus Duan itu, kayaknya duri tapi kok panjang. Oh, sebuah itu bekas sunduk sate ya sujen tuh. Tuh guys, itu keluar darahnya guys, Pokoknya akhirnya Gus Duan kena dulu. keluar darahnya tuh, kaki Gus Duan sampai gemeteran kayak gitu. Yakin itu sangat sakit sekali itu refleks tuh kakinya itu yang terus. Tolong ini cabut ya. Nanti kalau sudah saya ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Kita tolong guys, tolong dilepas ya. apa yang Gus Duan mau ini apa? Sakit mas, sakit mas. Sakit mas. Nah, ini kayaknya Gus Duan Pelan-pelan mas ya. Langsung dilepas. mencabut Ketika saya ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yuk, monggo, sama cepat. kalimat-kalimat La ilaha yang dianggap illallah. kalimat itu bisa menenangkan Gus Duan, bisa menetralkan sakitnya Gus Duan. Akhirnya anak ini mencabut sesuatu. Ini Gus Duan memberikan himbauan kepada Ini kalau ini ya, kalau ada kayak gini jangan sampai ditaruh di tempat apa-apa. Ini membahayakan orang lain. Karena ini biasa lalu lalang orang sini biasa. Untung saya tadi yang kena, yang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Makasih mas ya. Iya makasih mas. Enggak. Ini makasih mas. Ini kaki saya gemetar kayak gini. gemetaran terus. Ini refleks ini. Karena habis Rasa merasakan kesakitan kesakitan. Gus Duan. Ya Allah. Ini terus turun, apakah Gus Duan itu mau mandi ataukah hanya sekedar melihat-lihat sungai saja, saya nggak tahu. Tapi itu kok rokoknya ditaruh di situ terus jalan ke sungai. Apakah Gus Duan mau mandi atau mau buang air ya? Coba kita lihat terus, kita tonton guys. Padahal tadi sudah disarankan oleh remaja tadi nggak boleh mandi di sungai, tapi ini sudah nekat ini, karena nekat. Gus Duan lagi mandi di sungai. Padahal itu dalam sekali kalinya itu. Loh, Gus Duan Wah, terhanyut hanyut kayak gitu ke sungai. itu, hanyut sungguhan itu, Tolong. hanyut sungguhan itu. Nih nggak kelihatan, loh kelihatan tuh muncul lagi. Ayo kita sampai ke sana guys, kita sampai ke sana. Tuh, ada yang Di sana menolongin apa- Gus Duan nih. gimana ini, kita langsung ke sana. Tapi kita lewat mana ya? Oke, kita lewat atas saja. Kalau kita turun ke bawah melalui sungai nggak mungkin, karena sungai ini sangat dalam sekali. Itu kayaknya nggak bagus ini, tapi barangkali ada itu. Oke, kita ke sana. Semoga saja Gus Duan tidak ada terjadi apa-apa.
Semoga tidak ada sesuatu yang menimpa Gus Duan, karena Gus Duan tidak tahu kalau sungai ini sangat dalam sekali. Kita lewat sini aja, tapi saya nggak tahu ini saya harus lewat mana, soalnya ini jalannya sangat sulit sekali. Saya harus turun lewat mana ini? Lewat mana ini? Oke, saya jalan terus. Lewat jalan mana yang harus saya lalui ini, supaya saya bisa turun ke bawah mengambil Gus Duan. Oke. Lewat sana ini, lewat sini nggak bisa nih, nggak bisa lewat sana aja, masih jauh ini. Oke, saya harus lewat sini. Nah, itu orangnya. Alhamdulillah, ini kayaknya nggak ada terjadi apa-apa ini. Semoga saja nggak ada apa-apa. Nah, ini Masya Allah, ini merasa apa ya Gus Duan ini, apakah betul-betul dia itu sampai minum air apa tidak ya? Oh, itu mengeluarkan air itu. Ini Gus Duan sangat lelah sekali. Oke guys, kita harus mencari pertolongan, entah kita bawa ke rumah sakit atau kita bawa ke tempat bidan terdekat ya, atau mantri gitu aja. Syukur bagi nanti kita bisa ajak pulang dengan berjalan. Kalau nggak bisa jalan ya terpaksa kita mengangkat ke sana, tapi saya nggak ada teman nih. Semoga saja nggak ada apa-apa. Ini tubuhnya masih lelah. Ternyata betul Mas, apa yang dikatakan orang tadi, anak-anak tadi loh. Katanya bilang kalau di sini sungainya angker, betul Mas, betul. Ya Gus, hati-hati Gus, di sini kayaknya dari cerita orang tadi. Padahal saya ini termasuk orang yang ilmunya tinggi loh, kok bisa sampai terhanyut dengan sungai itu. Tadinya saya sudah terbiasa berenang di tengah-tengah laut Mas, tapi kali ini saya nggak menyangka kalau sungai sekecil ini bisa menghanyutkan orang setingkat saya. Betul kata Mas sih. Itu masih tadi ya. Coba Mas kesini Mas. Ini ada apa Mas? Betul Mas. Katanya sampai tadi yang saya bilang.